Belakangan ini, Salatiga sering disebut sebagai kota slow living. Julukan itu muncul di berbagai media sosial. Jalanan yang tidak terlalu padat, udara yang sejuk, dan suasana kota yang tenang seolah menjadi bukti bahwa hidup di sini berjalan lebih lambat. Namun, benarkah demikian? Mas Yusuf sendiri waktu pertama kali ke Salatiga atau kepikiran buat kuliah di Salatiga itu ada nggak ekspektasi tentang kota ini? Kota Salatiga ini ekspektasinya apa? Tempat yang nyaman, cocok lah untuk mahasiswa kayak saya. Belum tahu lah tentang Salatiga, jadi ya aku pikir kayak kota kayak Jogja gitulah yang rame, banyak tempat-tempat buat nongkrong, mungkin ada mallnya gitu. Kotanya tenang, terus dingin juga, termasuk kota yang slow living. I heard that Salatiga is very quiet and peaceful place. I expected that it feel very comfortable to live here. I was not sure the living here would be right. Sekarang udah 4 tahun ya di Salatiga, itu sesuai nggak ekspektasi? Kalau ekspektasi sesuai sih. Untuk mahasiswa ya, kayak dari segi makanan lain-lain cocok banget sih. Ternyata nggak seramai itu dan nggak sepadat itu ternyata. Bener sih, soalnya setelah aku datang sini, ini benar-benar tenang, damai gitu, nyaman juga di sini. Masyarakatnya juga sama. Setelah 4 tahun tadi di Salatiga, apa yang kamu rasain soal Salatiga? Yang inget banget apa? Menurutku Salatiga tuh enak buat menghabiskan waktu sih. Mungkin di hari tua nanti kayak Salatiga tuh tempat yang asik buat hidup sendiri ataupun mungkin menghabiskan waktu dengan pasangan gitu. Menurut saya yang paling berkesan tuh masyarakatnya sih. Masyarakat tuh bener-bener ramah, terus ya pokoknya mereka terbuka untuk orang-orang asing juga dan toleran sesamanya gitu. I have come to really like Salatiga because everyone are very friendly and welcoming, and also I really enjoy to see beautiful mountains views and fresh airs, and also like strong sense of community. I really like Salatiga. The weather is very good comfortable for me. The people are so kindly, always helps me. The food is also good. So yeah, I really like Salatiga. Menurutmu itu bener nggak setelah kamu tinggal 4 tahun di sini beneran slow living atau itu hanya omongan di internet, sesuai nggak? Awal kuliah tahun 2022 akhir itu ya, aku ngerasanya emang masih slow living sih. Emang coffee shop lain-lain emang nggak kayak sekarang. Tapi yang kerasa slow livingnya udah enggak banget itu karena jalanan makin rame, macet, apalagi jam pulang kerja. Itu jadi nggak slow living lagi sih kalau menurut aku sekarang. Betul, lo setuju. Kenapa? Karena nggak terlalu padat. Harga-harga di sini tuh juga kurang murah. Kita mau cari apa ya sebenarnya banyak di sini tempat-tempatnya gitu. Salatiga is a living city because I visited another city compare with Salatiga and another city. The traffic is not busy than the other cities. I feel very slowly time. Like for example, when we go to some coffees, there are so many residents chatting with them and in cafe, and also they are not hurry. They Perubahan Salatiga dari Pak Toto Mas kecil sampai sekarang tuh apa Pak yang paling terasa? Dulu jauh lebih dingin dibanding sekarang. Dulu jalan-jalan di Salatiga itu nggak terlalu ramai. Sekarang mau nyebrang di jalan Diponegoro aja deg-degan. Ada perubahan ya karena perubahan zaman, apalagi di era global seperti ini ya. Jadi masyarakat Salatiga berubah yang semula itu lebih ke agraris murni gitu, sekarang berubah ke industri. Sehingga perubahan ini juga membuat Salatiga lebih dinamis. Kota Salatiga ini dari sejarahnya terkenal sebagai kota yang penuh dengan kedamaian. Dibentuk dengan motif untuk kedamaian. Pada masa Barat, memang Salatiga terkenal sebagai kota tempat istirahatnya para orang-orang Belanda. Karena tempatnya sejuk, sebagainya ya. Meskipun di Salatiga ada benteng pertahanan, tapi juga tempat istirahatnya para orang-orang Belanda sambil menikmati keindahan kota Salatiga. Apakah ada perubahan ritme dalam kehidupan bermasyarakat maupun gaya hidup di Salatiga dalam beberapa tahun belakangan, terutama dengan adanya tren slow living ini Pak?
Ya, baik ya. Nah, umum mengatakan slow living ini hidup yang penuh dengan kesantaian ya, menikmati keindahan alam dan sebagainya ya. Itu kurang cocok menurut saya. Kalau di Salatiga ya, slow living itu sebenarnya konsepnya adalah hidup dengan memanfaatkan kualitas waktu. Sebenarnya itu sebenarnya ya, quality time dan kehidupan. Masuk ke Salatiga dianggap sebagai kota yang penuh dengan santai, istirahat ya. Nah, tapi sebenarnya kan nggak juga. Kita lihat sekarang ini kan banyak kafe-kafe ya, kopi shop dan sebagainya, cukup mahal juga harganya. Dan kalau itu dinikmati juga nggak cukup biayanya. Kalau kita terus Slow ya. gitu ya nggak bisa. Menurut Pak Toto sendiri sebagai seorang warga Salatiga sekarang, apakah label Salatiga Slow Living ini merubah gaya hidup kota Salatiga yang sebelum-sebelumnya nggak, yang Pak Toto kenal selama ini? Kan ini baru-baru ini banget di Slow Living. Ya, merubah ya. Karena 25 tahun yang lalu kerja keras para petani itu luar biasa. Sekarang kerja keras itu sudah berkurang dengan adanya slow living ini ya. Karena dinikmati atau dilabelkan oleh kelompok tertentu. Saya kurang setuju kalau slow living harus dengan cara ngopi-ngopi dan sebagainya. Oke, Mbak. Ya. Kalau sekarang banyak orang bilang, oh Salatiga itu slow living. Padahal ya nggak slow juga. Mungkin orang bilang, oh Salatiga itu slow living karena dia satu, terbiasa tinggal di kota yang macet, dua, tinggal di kota yang panas. Kalau ukurannya slow living adalah, oh enak, udaranya sejuk, dan kotanya itu santai, mungkin itu benar. Tapi kalau akhirnya tinggal di Salatiga, menetap di sini, bekerja di sini, itu baru akan terasa Salatiga tidak slow living. Kalau memang beneran tinggal di Salatiga, cari duitnya nggak bisa santai. Kalau santai, kacau. Yeah. Mencari kerja itu juga bukan hal gampang. Tidak banyak perusahaan di sini karena memang slow living itu tadi harus pintar-pintar mencari celah. Yang paling enak sih memang penghasilan di luar Salatiga, hidupnya di Salatiga, itu yang paling enak. Bagaimana pendapat soal slow living Salatiga dengan terus banyak yang pindah, banyak orang-orang dari kota-kota besar yang gara-gara ramai di internet ini kan slow living terus pindah-pindah ini? Menurut Bapak gimana? Ya saya setuju kalau itu ya, setuju karena nanti dengan pindahnya warga dari Jakarta, dari Bandung, dan dia kan punya modal nih itu orang-orang seperti itu. Sehingga ini bisa meningkatkan perekonomian di Salatiga. Apakah Mbak Diana ingin Salatiga tetap seperti sekarang atau kembali seperti dulu atau malah berkembang menjadi kota yang lebih ramai? Seperti sekarang, orang-orang yang pengen menikmati Salatiga, ya silakan nikmati Salatiga. Tapi juga ada fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk itu. Lahan Salatiga pun terbatas. Sekarang mulai ada problem sampah juga. Nah itu yang juga perlu kita sama-sama selesaikan supaya tetap enak tinggal di Salatiga meskipun ada pendatang-pendatang yang berlibur menikmati Salatiga. Oh ya itu silakan. Pada akhirnya, label Salatiga Kota Slow Living bukanlah sebuah kebenaran yang mutlak, melainkan bagian dari perubahan sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan media sosial dan masyarakat yang semakin heterogen. Berbagai konten dan pengalaman di ruang digital membentuk persepsi terhadap identitas kota, meskipun belum tentu mencerminkan realitas seluruh masyarakat. Karena itu, identitas Salatiga perlu dipahami dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari satu narasi yang sedang menjadi tren.